lainnya, karena syai itu ada huruf lainnya. Baik wasol maupun wakof itu dibaca dengan tawasutul lain, syai'in atau tululen. Syai'in, syai'an, syai'an, dan lain sebagainya. Di sana ketika ada dalam forum majelis, nah, majelis apa? Majelis musyafakoh, umpamanya. Terus majelis itu atau satu ayat menemukan itu, cara membacanya apa? Kalau mad badannya kosor, saiknya tawasutulin. Kalau tawasut mad badal, juga tawasutulin, nggak boleh tul. Tapi kalau tul mad badal, nah di sini ACDC al-fatah boleh atakun. Maka kalau yang tul memilihnya itu suka nggak pakai mikir tapi dari bener. Nah, tadi dunia tadi juga begitu. Ini juga kayak gitu. Oke. Nah, ke berapa sekarang? 12 ya? Poin ke berapa sekarang? 12, Pak. Ke-12, Pak. 12. Nah, ini sebetulnya 12 ini mad badal, kalau ketemu dia syai, ada juga dawatulia, ada juga manis good. Sebetulnya kalau sebelumnya tadi poin ke-9, 10, 11 itu paham. Ini tinggal nyomot satu-satu itu dicocokkan aja. Oke? Yang 13 atau 12 atau 13. Al-Fatah At-Taklil Al-5 lah. Tolong baca 1 menit cepat. Nah, oke. Ingat-ingat. Al-Fatah, At-Taklil, Al-Imalah itu bacaan huruf alif. Ingat-ingat. Alif itu tidak bisa menerima harokat. Alif fathah, alif kasroh yang itu sebetulnya salah kaprah. Yang bisa fathah kasroh itu huruf hamzah. Hamzah fathah, hamzah kasroh hamzah doma'u. Lah gitu. Kalau alif fathah tidak. Bacaan alif itu ada 5 macam. Satu al-fatah, membuka mulut ketika mengucapkan alif. Ada imalah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim wa mursa. Itu alif setelah ro. Ya. Yang dibaca imalah bukan ro-nya, alifnya. Karena alif baca imalah, ya untuk bacaan hafaz ini ya, maka ro-nya ngikut. Bukan ro-nya dulu baca imalah, alif yang ngikut. Bukan gitu. Yang punya peran alifnya. Oke? Nah, ini kita, ro-nya dibaca apa? Nggak benar itu pertanyaannya, cuma salah kaprah aja. Jadi yang benar alifnya setelah ro dibaca imalah, maka ro-nya ngikut. Jadi yang punya hajat adalah alifnya. Oke. Al-Fatah juga gitu. Jadi bacaan alif ada Al-Fatah, ada imalah, ada imalah sugro, ada imalah kubro, ada tarkik, ya, ada tafkhim, ya. Tarkik umpamanya wastaghfir, nah, ro-nya mati. Atau ro-nya kasroh, ya, rijalun, ro-nya baca tarkik. Oh, ini ro ya, maaf ya. Baca tarkik. Wakina ada benar apa? Bima tak malu kok apa? Alif ya. Wakina ada banir itu alifnya baca dengan tarkik. Oke. Juga bisa dibaca tafkim ya, nar itu alif baca tafkim. Oke. Dah.
Eh, Nah, yang perlu kita perhatikan adalah al-fatih at-taklil al-imala ini. At-taklil ini biasa disebut juga al-imala as-sughra atau baina-baina. Baina-baina itu sebetulnya singkatan. Bainal fatih wa bainal al-imala al-kubro. Nah, kalau ingin tahu halaman berapa itu al-fatih at-taklil untuk kelanjutannya, kaitannya. Halaman 52, Pak. Nah, 52 dilihat sana. Nanti di sana definisi at-taklil atau imala sughra saya definisikan dari kitab. Saya ada sebutkan kitabnya, redaksinya macam mana. Nah, sehingga ini karena dialek di Indonesia yang ada kita al-fatih dengan imalah kubro. Karena kita punya sate, a, i, u, e, o, babi, bu, bebo. Kalau orang-orang nggak punya yang adanya hanya fathah, kasroh, dhammah doang sama sukun. Nah, kita punya semua itu. Jadi untuk imalah kubro kita nggak ada masalah. Yang ada masalah kita orang Indonesia yang at-taklil ini baina-baina. Karena dialek at-taklil di Indonesia nggak ada. Nah, berarti karena bunyinya diucapkan membuka mulutnya itu ibarat al-fatih itu kita buka mulut 100 derajat, imalah kubro 50 derajat, maka buka mulutnya pada at-taklil atau baina-baina itu adalah 75 derajat bukanya. Tapi unsur E-nya masih ada. Wama ada roka itu alif setelah ro-nya dibaca dengan al-fatih. Wama adrika. Jadi bunyi ya dia dibaca persis kita kalau orang Indonesia. Terus buka mulutnya kan separuhnya buka tadi. Kalau buka derajatnya tadi untuk al-fatih adroka itu full. Jadi kayak gitu. Nah, ini wama adrika. Nah, ini buka mulutnya antara 100 derajat dengan 50 berarti 75 derajat agak ya daripada imalah kubro tadi agak dibuka lagi mulutnya, tapi unsur masih harus ada karena bunyinya antara fathah dan kasrah, antara alif dan ya. Jadi wama adraka al-fatih alif setelah ro. Wama adrika malah kubro. Hanya alifnya makanya termasuk ro. Nah, ini dibuka mulutnya, dibuka sedikit lagi, sekitar 25 derajat lagi. Unsur E-nya harus ada tetap. Wama adareka, bukan adareka lain ya. Wama adareka, ada unsur apa E-nya. Nah, di sini untuk untuk bacaan wares sudah kita kasih kolom-kolom. Sekali lagi bahwa 13 poin atau 12 poin ini setiap awal surat yang suratnya panjang pasti ada. Karena ini untuk menyelesaikan tabel-tabel di atasnya di bab al-kalimat al-farsiyah. Berarti al-kalimat al-farsiyah ini sebetulnya kalau dalam mustabaqah bisa untuk menyelesaikan baik yang mujawad maupun murotal. Coba dilihat di situ ya. Pertama yang kita selesaikan adalah dilihat di kolomnya. Ya, cara mengerjakannya di kolom itu dipakai bahasa Arab yang mudah. Di dalam kolom yang dijelaskan yang tidak sama dengan hafaz di mana yang berhubungan dengan farsul huruf di dalam tabel pasti disebutkan semuanya dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran. Tapi yang berhubungan dengan kaidah usuliyah itu ya sebagian besar tidak disebutkan. Makanya dari itu kita harus paham adanya. Nah, maka yang dalam kolom ya tidak terselesaikan karena di situ pakai bahasa Arab yang simple ya nggak ketemu, maka ya 13 poin ini tadi diselesaikan. Apa mad wajib mutasil, mad mutasil, mad munfasil, mim jamak sudahnya berubah hamzah koto, mad badal, terus astagfirul masul, al ta'rif, al nakal, terus ro, terus apa itu yang ke-9 mad badal kalau kumpul dengan mad sukun ke 10, 11 apabila mad badal ketemu dengan dawatul ya 12 dan seterusnya. Oke. Nah, maka dari itu ya yang seperti kita kemarin sudah kita praktekkan
Nanti ujiannya ya akan bagian masing-masing. Sekarang tolong ya apa lauknya nih? Ada telurnya. Sana, yang 2 itu aja. Sana Neng. Nah, itu loh yang 2 itu loh digoreng. Yang di sana. Nah, itu yang dibuang, yang sudah pasti masuk ke bumi kemarin buangannya. Ya, oke. Jadi sekarang di buku Abu Amr 100 makro. Udah ketemu? Dilihat daftar isi, Neng. Jadi 1 daftar isi, dilihat. Dah? Apa isinya, Neng? Pendahuluan. Berapa? Hah? Jadi ini terdiri dari 101 makro. 101 makro itu kalau dalam musabakoh qiraat sab'ah itu untuk bagiannya orang yang peserta mujawad. Jadi di dalam MTQ nasional ya, baik tingkat nasional maupun provinsi termasuk kemarin itu yang dipakai buku kita ini. Jadi jangan sampai ini sarjana iki orang luar aja ngerti dengan buku ini, kita ditanya ganti nanya, memalukan itu ya. Oke, dah. Jadi di sini yang untuk menjawab karena 101 makro dilihat ada berapa ini, berapa makro yang jilid 1. Sampai 61, Pak. 61. Berarti 62 sampai 101 nanti jilid 2. Oke. Nah, yang satunya al-kalimat al-farsiyah itu yang untuk murotal sebetulnya bisa juga untuk apa? Untuk mujawad juga. Kan dijelaskan di sini surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kalau dikuasai semua kan berarti nggak ada masalah. Dan biasanya ya di dalam final kalau MTQ nasional, finalnya itu ngambilnya yang mujawad pun tidak ngambil dari 101 makro ini, tapi dari al-kalimat al-farsiyah nanti. Al-kalimat al-farsiyah itu halaman berapa? 478. 478. Ya, 98. 494. Nah, terus ini sekarang ya, yang dalam kolom dulu, yang 61, itu untuk Abu Amr berarti Aduli Anesusi. Kalau kalian ya nggak ada masalah karena di dalam kolom-kolom semuanya kita jelaskan. Jadi tinggal makan aja, nggak usah masalah lagi. Ya, kemarin sudah, tapi nggak ada masalah. Yang perlu dipahami adalah halaman 498. Ya toh, itu dibaca, tapi apa poinnya? Nah, itu poinnya ada 5 poin. Di halaman berapa itu? Setiap awal surat. Halaman berapa? Yang 5 poin itu loh, setiap awal surat. 502 sampai 503, Pak. Nah, 502. Oke. Ini 5 poin itu setiap awal surat yang suratnya panjang. Nah, kalau waris tadi 13 poin, ini 5 poin. Dan lebih mudah ini. Oke. Nah, ini juga harus paham.
tolong dibaca idgham kabir. Poin pertama apa? Idgham kabir. Saya kasih waktu 2 menit, cepat dibaca. Ya, oke. Idgham kabir yang punya bacaan idgham kabir hanya Abu Amr untuk riwayat As-Susi. Ingat-ingat di situ. Jadi kalau 2 huruf sama, ya, yang pertama dan kedua sama-sama huruf hidup, nanti setelah huruf pertamanya disukun baru diidghamkan atau dilebur menjadi huruf kedua. Maka yang penting ini sebelum huruf pertama berupa huruf mat atau huruf len. Huruf mat umpamanya ya fihi huda. Berarti fihi huda. Huruf mat ya-nya boleh dibaca 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 6 harokat karena hukumnya menjadi mad alif sukun. Oke. Kaifa fa'ala sebelum huruf pertama berupa huruf lin. Maka huruf linnya boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Kaif fa'ala, kaif fa'ala, kaif fa'ala. Oke. Tapi kalau bukan huruf mat atau huruf lin sebelum huruf pertama, maka itu ya biasa langsung dimasukkan dilebur menjadi huruf kedua. Seperti huruf kedua yang ditasdid. Oke, dah. Ini tadi. Nah, nomor 2 apa? Poin 2. Mad Mad munfasil. munfasil. Nah, coba ya setengah menit, cepet. Di sana nanti nggak akan dijelaskan. Taruh atasnya. Ya, tutup yang benar. Ya, oke apa? Ya. Apa ini tadi? Poin keberapa? Kedua, Pak, mad munfasil. Mat munfasil. Jadi ingat-ingat Ad-Duri, Dua Wajah, Al-Qasr dan Basud. As-Susi hanya Al-Qasr. Nanti di sana di dalam kolom itu nggak akan dijelaskan, harus sudah maklum adanya. Tapi kalau di dalam apa tadi yang di dalam tabel yang untuk Jawa tadi ya kita udah paham semua, kita jelasin semua sana, tinggal makan aja. Tapi kalau di sini di Al-Kalimat Al-Farsiyah yang bab berapa ini? Bab 3 apa bab F? Ya, itu nggak akan dijelaskan di sana. Jadi kita harus maklum. Jangan maklum nggak tahunya. Oh, ya harus maklum tahu ini sudah harus dimaklumi. Nah, ketiga ini kedua apa tiga sekarang? 3, Pak.
3. Apa itu? Tasdil kan? Iya, Pak. Ya. Tasdil sama dengan waras tadi. Jadi yang punya bacaan tasdil itu hanya huruf hamzah. Ya. Jadi hamzah, ayu, hamzah, sama di sama. Nah, terus apa? Al-idkhol, ya atau ya? Coba Iya, baca 1 menit, cepat al-idkhol. Nah, oke. Al-idkhol itu pokoknya memasukkan alif di antara 2 hamzah. A, ai, au, au. Nah, gitu berarti panjang hurufnya menjadi 1 alif atau 2 harokat. Nah, untuk bacaan Abu Amr, contoh a'andar tahum itu hamzah keduanya baca tasil, tapi disertai idkhol. Berarti hamzah keduanya a keduanya a, tapi dimasukin alif berarti a. Kalau kasroh ai, kalau doma zila, aida, ainakum, andar tahu, Oke. Nah, poin keberapa sekarang? Poin ke-5, ya toh? Al-Fatihah at-taklid 5 kayak tadi. Nah, maka dari itu, Neng, ya, kalau dalam kolom ini kita harus menyelesaikan di dalam kolom penjelasan pakai bahasa Arab. Seperti waras tadi, polanya sama. Cuma di sini aduri sendiri, asusi sendiri. Ingat-ingat di situ. Ya. Maka dari itu ya cara menyelesaikannya harus dipahami di dalam kolom dulu yang pakai bahasa Arab tadi. Nah, setelah itu baru dikaitkan dengan 5 poin tadi. Setelah yang dalam kolom dan yang berkaitan dengan 5 poin tadi, catatan kaki tadi sudah selesai, berarti yang lainnya sama dengan hafal. Maka dari itu sekarang, halo, ini berapa kelas, Neng? 2, Pak. 2. Apa? A, B, C, D? C dengan E, Pak. C dengan E. E. Oke. Yang C berapa orang, Neng? Halo. Yang C berapa mahasiswa di depan? Kelas C 38, Pak. 38. Yang E? 35, Pak. 35. Oke. Masing-masing. Nah, ini. Tolong ya. Kosmanya, utamanya dibantu dengan yang lain. Ini setiap mahasiswa, ya mahasiswi, ya. Soal ini saya kasih tugas. Dikerjakan 2 orang. Mulai juz berapa ya ini? Juz 15. Halo. Juz 15 ya. Nomor absen 1 dan 2 kebagian setengah halaman juz 15 halaman pertama setengah halaman bagian atas. Halo. Iya, Pak. Dikerjakan untuk Wares dan Abu Amr. Oke. Terus makronya yang untuk ini tadi 101 makro, kebagian mulai makro ke 41. Halo. Oh, bukan. Ini tadi makro ke 62. Halo. Iya, Pak. Ya, Pak. 42. Jadi 2 orang nomor absen 1 dan 2 kebagian juz berapa? 15 separuh yang awal yang atas ya untuk Wares
dan Abu Amr, terus makro yang mujawatnya itu mendapat makro ke-62. Jadi 2 berarti kan. Oke, terus nomor absen 3 dan 4. Halo. 3 dan 4 kebagian ya tugas juz 15 yang pengalaman bagian bawah. Oke. Untuk Waris dan Abu Amr, ya silakan 2 orang ini. Terus makronya 63. Dan seterusnya gitu, diurutkan. Tolong diatur kosmanya. Paham nggak? Insya Allah, Pak. Nah, sudah, itu ya. Nanti Anda kerjakan musyawarah dengan temennya itu. Nah, waktu ujian nanti saya tanya, nah, mungkin ayat ini atau ayat ini terserah aja. Nggak akan saya, yang penting bahannya itu nanti saya tanyakan mungkin ayat yang awal, mungkin yang 2, mungkin yang ketiga. Nah, makronya mungkin karena makronya ayat, mungkin ayat yang ini gitu aja. Nah, semuanya. Oke, nah, Anda tulis boleh, tidak, yang penting bisa saya tanya. Oke, nah, sudah paham? Terus sekarang yang E, halo, yang kelas E, halo, seperti Pak. itu tadi, tapi ayat tadi kan juz 15 ya, yang E juz 20. Halo, juz 20 berarti apa? Halo, tadi yang saya ulangi, yang siapa tadi yang A, B, C, D, C ya tadi ya. Yang Iya, Pak, C, kelas C. yang C 15. tadi kan ganjil yang terakhir. Kan 30 berapa tadi? Jumlah 34, Pak. Apa? Jumlah ininya, Pak. Mahasiswanya. Berapa? 38, Pak. Oh ya udah, dalam ya sudah tadi ya. Sekarang, halo, yang E, yang E ya. Yang E berapa jumlahnya? 35, Pak. 35 seperti itu, tapi yang terakhir tiga orang, karena ganjil kan ya. Nah, tadi saya bilang apa, juz berapa mulainya? 20 ya. Ya, nomor absen 1 dan 2 berarti halaman pertama yang bagian atas, tengah halaman bagian atas. Yang 3 dan nomor absen 3 dan 4 halaman pertama paruh yang bagian bawah. Untuk Wares ya dan Abu Amr berarti Adul dan Asusi. Terus mulai, ini mulai apanya? Mulai makronya, yang makro 101 makro itu kebagian makro ke-70. Sudah paham? Halo. Makro ke-70 untuk absen 1 dan 2 gitu, Pak. Absen 3 dan 4. Makro 1. Begitu Kayaknya seterusnya. kayak tadi. Dan seterusnya. Jadi kosmanya tolong diatur ya. Ada yang tanya? Anda silakan musyawarah. Anda kalau nggak musyawarah, nggak mentok, tanya teman yang lain yang paham, silakan aja. Oke, terus tolong kosmanya yang dapat poin itu dikirim ke saya nanti ya. Siap, Pak. Ya, cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Ini tolong Maaf, 2 pertemuan ini. Halo. Kasih keterangan 2 pertemuan ya. Karena kurang nanti kalau nggak 2 pertemuan. Ke fakultas ya, 2 pertemuan ini. Halo. Baik, Pak. Ya, Cukup? Bapak. Ada yang tanya?
Pak, kita ujian lisannya kapan Pak mulainya? Ya nanti kan ada pengumuman. Nanti kita Sesuai jadwal. ya sesuai jadwal, kalau bisa nanti kita lihat. Ya. Yang penting siap dulu ini. Kalau mau Anda tanya ujian sekarang, mau? Enggak, Pak. Nah, iya, makanya kerjain dulu baru tanya. Oke? Nah, dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak.